Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anak hebat semuanya senantiasa sehat, bahagia selalu dan dalam keberkahan. Amin. Anak-anakku hebat semuanya, kali ini Bu Aini akan membacakan sebuah kisah. Nah, dari 25 nabi dan rasul. Nah, kira-kira untuk kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah nabi siapa ya? Ya, kita buka bersama, yakni kisah Nabi Lut alaihi salam. Dan mudah-mudahan anak-anak setelah menyimak kisah Nabi Lut alaihi salam, Ananda dapat lebih menghormati tamu dan menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihissalam terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waluton idh qala liqaumihi atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum latattunar rijala syahwatam min dunin nisa' bal antum qaumum musrifun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Anak-anakku hebat semuanya, menurut riwayat Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membetulkan iman dan akhlak kaum Sadum. Kaum Sadum adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pencurian dan perampasan harta terjadi setiap hari. Di kota itu, yang kuat selalu menindas yang lemah. Perbuatan yang paling buruk yang mereka lakukan adalah saling menyukai sesama jenis. Banyak pendatang yang masuk ke kota Sadum dan seringkali menjadi korban. Pendatang yang membawa barang berharga sering dirampas barang-barangnya. Mereka yang berani melawan
maka tak segan-segan akan dibunuh. Jika pendatang itu seorang pria yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan para kaum pria. Jika si pendatang itu seorang wanita muda dan cantik, maka ia akan menjadi rebutan para kaum wanitanya. Nabi Lut alaihissalam berseru kepada mereka agar meninggalkan kebiasaan menyukai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga berseru agar mereka saling menghormati hak satu sama lain. Beliau mengingatkan agar mereka meninggalkan kebiasaan menipu, mencuri, dan merampas hak orang lain. Diterangkannya bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri. Jika mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, akan timbul kekacauan dan perasaan tidak aman di seluruh kota Sadum. Nabi Lut alaihissalam tidak henti-hentinya berdakwah kepada kaum Sadum. Beliau terus berusaha mengajak mereka untuk beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada suatu saat Nabi Lut alaihissalam diminta oleh seluruh kaum Sadum agar menghentikan dakwahnya. Mereka mengancam agar beliau menghentikan dakwahnya atau ia akan diusir dari kota Sadum beserta semua keluarga dan pengikutnya yang setia. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaumnya diberi azab. Doa Nabi Lut alaihissalam akhirnya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk pemuda-pemuda yang tampan. Tersebar berita di antara kaum Sadum tentang kedatangan tamu-tamu yang tampan di rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di rumah Nabi Lut alaihissalam, mereka meminta agar Nabi Lut alaihissalam menyerahkan tamunya kepada mereka. Untuk melindungi para tamunya, Nabi Lut alaihissalam membujuk mereka. Beliau menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi dengan syarat mereka tidak mengganggu tamu-tamunya. Namun kaum Sadum menolak. Mereka bersikeras agar Nabi Lut alaihissalam menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka. Ketika mereka tetap memaksa, maka malaikat-malaikat itu membutakan mata mereka. Saat itu para malaikat mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Para malaikat itu pun mengabarkan kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa Allah akan segera menurunkan azab. Para malaikat itu mengingatkan Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun di waktu subuh. Mereka diminta meninggalkan kota Sadum di malam hari. Ketika mereka keluar dari kota Sadum, mereka dilarang untuk menoleh ke belakang. Itu dikarenakan agar mereka tidak melihat siksaan yang akan terjadi.
Di waktu subuh turunlah azab yang amat dahsyat. Allah mengazab mereka dengan longsor dan hujan batu. Bebatuan besar menimpa mereka secara berturut-turut hingga mereka binasa. Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya serta pengikutnya yang setia selamat dari bencana tersebut. Meski sudah diperingati sebelumnya, ketika keluar dari kota Sadum, istri Nabi Lut alaihissalam tetap menengok ke belakang. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri Nabi Lut alaihissalam diazab menjadi batu. Tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Sadum kini dikenal dengan sebutan Laut Mati atau Danau Lut. Nah, anak-anakku semuanya, kisah Nabi Lut alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 75, surat Hud ayat 77 sampai 83, surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84, dan surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Nah, anak-anakku semuanya, sangat menarik kan ya kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan berikut adalah doa Nabi Lut alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka lakukan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 169. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Itulah tadi kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Di antaranya adalah hikmah yang dapat kita petik. Kita harus bisa menghormati orang lain, memberikan orang lain rasa aman dan nyaman saat berada di dekat kita, terutama kepada tamu. Selain itu, kita mesti menuruti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kisah Nabi Lut alaihissalam ini menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kisah Nabi Lut alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.